ulun hilang ada timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita bersama, pengasuh ini majelis dan pondok pesantren, para tokoh-tokoh yang berhadir yang ulun muliakan, mobil khusus kepada Bapak Wakil Bupati Batola, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpulan di sini untuk bersama-sama ikut andil di dalam memajukan dan mengembangkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita berhadir di tempat ini untuk melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kenapa harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena pada sejatinya setiap insan, setiap yang memiliki roh pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Badan pasti mati. Mau manusia, mau binatang, mau tumbuhan, siapapun pasti mati kecuali yang bisa mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada manusia nang kada mati, tentunya Nabi kita Muhammad, manusia yang kada ada tandingannya, beliau saja mengalami sakarat, beliau mengalami meninggal dunia. Sama pada lazimnya, karena beliau adalah makhluk Allah Ta'ala. Nah, kita sadar berataan kita pacang mati, tapi mati ini bukan mati kakak itu aja. Kalau mati, ngarannya mati ini ada kisah bahasa. Di dunia ini ada kisah, kena imbah kubur kisahnya ada pulang nyambung. Dia kena ranai, ibah tak mati ranai, bisa kisahkan. Kisahnya nang baik ada angsulannya, nang pada itu kita bersiap-siap. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata baginda Nabi kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah ikam hidup di dunia ini laksana orang asing atau laksana orang nang dalam musafir, perjalanan aja dianggap kayak orang berjalan. Artinya tujuan kita ada di sana. Misal ulun dari keluar sampai ke sini ke Cirebon, bukan Cirebon, Cirebon. Jadi unik juga Kalimantan Selatan nih. Cirebon ada, lain Cirebon. Kalau Cirebon ada di Jawa Barat. Di Cirebon ada di Marabahan. Ulun dari keluar ke sini ngarannya ke Marabahan sini.
dari keluar ke Marabahan. Nah ulun dari keluar ke Marabahan itu melewati Amuntai, melewati Barabai, atau melewati Pantai Hambawang, melewati Kandangan, tadi melewati yang luar biasa banyak lunau. Ngerti lah lunau lah. Lunau tuh ya sampai di simpang situ sadar bukan pengawal nih kada pinandulan guru pulang kepala aja bukan pengawalnya berdirian di tengah timbuk belampuan bubuhan besar nih kan lalu nih baheteng hendak babilok siapa nih jar ulun kan biah bang ada mau biah kan ada pinandu belum ulun betuping ada binatang bukan patwal kasihan si Denhan. Kami menghadapi guru dan ulun naik kaca menghadapi guru bang. Guru siapa yang nanti dihadapi ini? Soalnya ada menghadapi guru yang jar. Lalu ada yang takut nih melihat rupanya melihat tulisannya MT Sabilul Anwar Kalua. Lah apa ada nih? Guru yang nur gini aja guru yang nur kan aja. Kasihan bukan patwalnya han. Hanya kayak itu ada binatang ada si Den. Ntar rela lah, kasihan patwal anak pek gitu, kasihan. Mungkin inya mengira ada laporan kan, ulun pakai mobil apa? Laporan. Kalau ada laporan guru pakai mobil Yaris misalnya kan, Yaris itu mobil hari, mobilnya sudah dijual. Diputaran karena ngime itu kan lebih nyaman tertinggi sedikit jadi ulun jalan beli nalunau tadi kenapa apa mau Yaris semalam berpikir pian jalan situ ngapa mau girut nasat grut santok kayak itu nah gini tapi henge dilipat nih bapak itu alhamdulillah untung ada kalua tulisannya lalu pinandu buhannya tuh nilai jauh nah dari Kalua sampai ke sini ulun ngarannya musafir nih ngaran perjalanan ya tujuan ulun Marabahan. Nah ketika mulai Kalua sampai ke Marabahan ini memerlukan macam-macam sasanguan. Mobil perlu bensin, perlu pertama mobilnya harus ada supir kada kau berjalan mobil terus di perjalanan harus ada sangu duit, dasar makanan, dasar nukar minuman. Ini perbekalan supaya sampai ke Marabahan dalam keadaan selamat, aman, damai, sehat, kada garing, kada luyo. Ini apa namanya modalnya ada. Demikian pula kita hidup menuju akhirat. Di dunia ini perjalanan kita, tujuan kita akhirat. Tujuan kita akhirat. Di dunia ini satu mat aja. Nah maka satu mat inilah, disinilah kita berada disuruh mengumpulkan perbekalan gesan di akhirat. Hidup dia membuat baik, nah luluy. Ngerti lah luluy lah. Pian berbuat baik, balasannya surga. Pian berbuat jahat, ada neraka. Pian begawi baik ada pahala, pian begawi jahat ada dosa. Tinggal memilih aja. Hidup ada pilihan. Selalu Allah menjadikan berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa. Sebenarnya berpasang-pasangan, ada surga, ada neraka. Tinggal kita memilih hendak kemana. Nah malam hari ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, ikut andil dalam menegakkan dan menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kepentingan dakwah bukan kewajiban dakwah, bukan hanya kewajiban orang alim. Sudah di mana-mana ulun sampaikan, sadar kita masing-masing. Kewajiban dakwah bukan tugas orang alim hajat. Orang alim dakwahnya pakai ilmu orang alim dakwah, dan itu pun ada peraturan masing-masing. Orang alim dakwah pakai ilmu, dan ini ada aturan. Nang kada alim, kada kawa pakai kada kawa hendak berdakwah pakai ilmu, karena ilmunya kada ada. Maulah mengaradau, mengajarlah masyarakat mengaradau. Ini hukumnya memakan anjing boleh, misalnya, kan mengaradau. Kada mau nang itu.
ada ilmu, ada ilmu tertentu, ada aturan yang sudah digariskan oleh agama, dikuasai oleh inya, lalu inya mengajar, lalu inya kau dakwah pakai ilmu. Itu pun memiliki syarat. Apa syaratnya? Sebagaimana narancak ulun sampaikan, ada 3 syarat. Ketika kita ingin menyampaikan dakwah selaku orang alim, selaku pendakwah, kita wajib menanamkan ikhlas di mukaan. Rumusnya ada 3: la natlub wala narud wala nadakhir. La natlub, dalam berdakwah kada boleh minta-minta. Dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad kada boleh minta-minta. Nah, maka dari itu ulama yang memasang tarif dalam berdakwah, maka ini ulama menyalahi aturan salafus soleh. Biar hendak mengundang ulun wani piro. Berapa wani? Bila hendak mengundang ulun, kalau wani memberi 10 juta, jangan mengundang ulun. Misalnya, ini ulama sudah jauh daripada jalur dari Nabi Muhammad SAW. Jauh. Ini ngarannya natlub. Rumusnya berdakwah, la natlub, kada boleh minta-minta. Wala narud, yang kedua, kada boleh menolak. Kalau orang beri sambut, itu orang beri lain awak minta, orang beri. Nah jurang bahadiah guru wae jurang sambut renai, jangan gitu, jangan orang beri sambut naik, apa susahnya kan minta. Rumus yang ketiga, wala nadakhir, jangan menumpuk-numpuk. Karena rancakan diberi orang terkumpul, bila ditumpuk-tumpuk kena jadi penyakit. Penyakitnya apa yuk? Maulah dalam hati hubbud dunya, cinta lawan dunia. Akhirnya koler mengeluarkan. Banyak bisi harta tapi koler mengeluarkan. Kada hendak lagi mengeluarkan. Ini rumus. Nang alim berdakwah pakai ilmunya. Nang sugih berdakwah pakai duitnya. Kada ada amalan yang paling afdol bagi orang sugih kecuali beramal dengan harta. Dengarkan telinga orang sugih. Kada ada amalan gesan buhan pian nang sugih-sugih nang paling afdol kecuali pian beramalan pakai duit atau harta pian. Biar jikirnya seadanya aja. Awak berduit tuh kada usah terlalu banyak jikir, banyak bersedekah aja. Itu aja rumusnya. Nang ini nang sugih berhimat berjikir dalam kamar, bersedekah ada tapi bisa luput. Nang paling afdol amalan orang sugih banyak bersedekah, banyak menyumbang, banyak berinfak. Ini nang paling penting, paling afdol dasar orang sugih. Dengar kata telinga anak sugih. Ini amalan paling afdol dasar buhan pian. Kada usah gin terlalu banyak berzikir, berhimat, usah gin. Bukan berarti ulun melarang, maksudnya tuh banyaki bersedekah daripada berzikir. Nang berzikir tuh cocok nang kada kapi panduitan. Nang kada ada begawi, nang kada ada bisnis, berzikir aja nya gawiannya. Itu pas. Tapi kalau pian nang banyak berduit, pakai duit aja sudah. Kada ada lagi amalan yang paling afdal kecuali pian mengeluarkan harta pian. Lihat nih sahabat-sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi ada orang paling duitan siapa ya? Di antaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orangnya panduitan benar. Sugih. Apa bahasa tuh jutawan. Laki-laki nang banyak bisi duit. Hartawan, banyak bisi harta. Itu peran Sayyidina Utsman bin Affan, banyak pakai harta sidin. Banyak pakai harta. Ketika umat Islam hanyar-hanyar pindah, hanyar-hanyar hijrah, itu umat Islam mengalami kekurangan banyu. Ada satu-satunya sumur nang bebanyu di zaman itu dimiliki oleh orang Yahudi. Yahudi punya sumur. Yahudi ampunnya sumur itu. Setiap hari kaum muslimin antri di wadah si Yahudi ini, antri di wadah Yahudi. Maka Yahudi ini pintar pian, merasa orang perlu banyu banyak, diangkatnya harga setinggi-tingginya, dikacaknya orang. Harga secangkir tuh main harga sabutol atau satu girbah
Satu wadah banyu main berapa harganya? Diangkatnya berhemat daripada harga normal. Karena cuma ini ada isi sumur. Ini jadi pikiran oleh Sayyidina Utsman. Kayak apa caranya aku mengatasi supaya kaum muslimin bisa bisi sumur seorang. Melihat kayak ini kejadian umat Islam dicekik, umat Islam apa disumbali, harga ini dinaikkan berhemat. Maka tatkala Sayyidina Utsman melihat macam itu, beliau mencoba bernegosiasi. Artinya pian bernegosiasi. Ma pangarannya neh bacucuk pandir bagamatan mandiri anu neh Yahudi. Oh Yahudi. Hakon kan jual sumur to. Sambat aja berapa kah? Untuk kare. Asa hakon je pian jual. Yahudi ini pintar orangnya. Ini orang rahat perlu banyak. Orang perlu lawan banyu nih. Jadi Yahudi mau aku menjual, habis saya duitnya. Kada aku dah akan menjual. Dipandiri terus oleh Sayyidina Utsman. Akhirnya Yahudi lemah. Mau menjual tapi separuh. Menjual sumur separuh. Jadi Yahudi sumur ini separuh ampunku, separuh ampunmu. Ayo ha Sayyidina Utsman. Berarti kita nih cara mengelolanya kayak apa? Bergilir hari aja Yahudi. Hari ini aku, esok kau. Hari ini aku, esok kau. Hari ini aku, esok kau. Akurkah? Akur Sayyidina Utsman. Pas karena giliran Yahudi itu bila orang ma'antri banyu harganya larang. Pas karena Sayyidina Utsman bila ada orang ma'antri banyu digratiskan beliau. Gratis banyu, maka orang paham bila esok karena giliran Sayyidina Utsman hibah antrian. Pas karena giliran Yahudi dedeen orangnya, mukanya Yahudi kemanaan wahine. Orang banyak orang mencibuk banyu lagi pas gratis tuh kan berhemat orang mencibuk. Esok ada lagi orang turun. Akhirnya Yahudi minik sorangan. Bila karena Sayyidina Utsman banyak orangnya, karena Yahudi saya ikong dedenan datangnya. Maka akhirnya dijual oleh Yahudi secara utuh. Wahai Utsman, mungkin ini caranya hari-hari bangkrut aku. Kau aja dah nukari berdaan. Ayo kayak apa akurkah? Akur Sayyidina Utsman ditukari sidin. Akhirnya ditukari, maka jadilah sumur itu ampun Sayyidina Utsman. Dengan sifat pemurah Sayyidina Utsman, beliau mengatakan ini sumur aku wakafkan untuk kaum muslimin. Akhirnya orang Islam sumur. Ini peran orang berduit. Peran orang berduit dalam dakwah. Ini malam ini kalau ada berduit pian. Ini penting nih berduit malam ini. Ada kalau ada berduit harus berduit. Kadang kalau banyak sedikit, kadang kalau sedikit. Malam ini nih kita nih berlomba dalam kebaikan. Judulnya harus pakai duit malam ini. Kada mau kita harus pakai duit. Sudah banyak kita mendengar kisah-kisah fadilat-fadilat orang yang ketujuh bersedekah. Banyak kita mendengar kisah sudah. Di antaranya Nabi menyebutkan kelebihan orang bersedekah. Wabil khusus sedekah yang dilaksanakan secara tersembunyi itu Nabi menyebutkan wassadaqatu makhfiyan tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara tersembunyi itu meredam amarahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada jadi sarik biar Allah Ta'ala kada jadi sarik berkat bersedekah. Kita nih misalnya tagawi maksiat, setiap maksiat mengundang murkanya Allah, tapi kita imbah bermaksiat langsung bersedekah. Itu bahasa anunya nih, napa bahasa Banjar nang kada jadi itu napa? Bahasa kami di Kalwa acop. Acop bahasa biar apa? Cong apa? Cong lah aja. Ano kada jadi bang acok. Bahasa kami acok. Ano kada jadi tadi bang. Pokoknya kada jadi. Allah Ta'ala hendak sarik kada jadi pian berkat pian melakukan sedekah. Nah maka sedekah ini akan membuat kita terhindar daripada murkanya Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah murka pian lihati aja. Lihati Allah Ta'ala murka. Coba lihati. Allah kada langsung sidin nang turun tangan. Tapi hanya disetel makhluk-makhluknya. Makhluk Allah Ta'ala jangan disetel bila hendak turunkan murka apa. Contohnya Allah Ta'ala menyuruh gunung batuk. Gunung batuk ikam.
Batuk Gunung Semeru tuh batuknya. Oh, nya batuk habis berataan karena orang gigir hanya batuk warna atau belum manggah belum jakanya manggah mengikil batuk kayak kita itu makinnya hanya batuk hanya kayak itu warna batuk di suara jakana batuk makinnya bisa nang kiamat lalu itu angin makhluk Allah ya Allah Ta'ala angin putar ikan habisna cengkinek aja kan cengkinek putar shoot habis buatnya rumah buatnya mobil buatnya gajah buatnya manusia buatnya angin aja banyu tuh lama ada banyu tuh makhluk Allah Ta'ala nang lama tapi bila wani banyu membuat hati-hati ada kesandangan lagi manusia gin boga pada rumah tuh siapa wani mahadang banyu datang banyu berbuat banyu ke rumah pasti manusianya nak keluar padahal banyu siapa ada banyu tapi mau sudah banyu itu sedikit waktu kita perlu jumlahnya sesuai jadi rahmat banyu jadi agak ya habis saya batis balanjat murid balanjat terendam terus hari-hari tapi menurut orang paham dengan takdir Allah Ta'ala ya sabar aja waktu diberi musibah banjir diberi banyu kebanyakan pandang sisi positifnya nyaman mandi wajib nah itu orang itu mau orang paham mau nyanang ada paham gak gerunung juga kayak ini terus dia jabuk rumah aja apa lagi karena kawan sabar itu bang sudah rumusnya lah jadi bersodakoh ini membuat amarah Allah Ta'ala menjadi kada jadi diturunkan pokoknya orang ini bila rajin bersedekah aman daripada siksaan atau aman daripada azabnya Allah Ta'ala. InsyaAllah ceramah berikutnya kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Belelang dulu hanya nyambung ulun nih istirahat dulu sekomat lah napa hadangan ulun istirahat ini sorban tolong dikulilingakan diisi duit berbe ke HMCE nyalain sorban guru lan sorban kada guru tuh lain jadi lain ingohnya kayak itu nah na sorban ini dikulilingakan diisi duit Mbah itu bila tuntung habis dah barataan dapat duit sorbannya jangan dibulikakan dilelang sorbannya dilelang ini kalau mau 30 juta tembus nah kalau mau 30 juta ya naik ke panggung sini bang naik ke panggung bener naik ke panggung insyaallah diberikan apa namanya ya adalah hadiah spesial kayak itu oh iya bila tembus 30 juta ada hadiah spesial yang ulun berikan khususon dari apa namanya asar atau bekas-bekas ulun pakaian ulun kayak itu lah ini tolong mana yang bawa sorban diampar dulu Pak berdua kan lupa itu ganale nah tuh kehalusan mbak ya diurak nah ya kayak itu nih ulun berdahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mudahan yang membuat ini nih apapun yang diniatakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah ceramah selanjutnya ulun sambung setelah penjualan barang-barang lelang. Silahkan Bu. Disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin sedekah itu ada 5 tingkatan. Pertama ada yang kelipatannya 10 kali lipat, kemudian ada yang kelipatannya 90 kali lipat, kemudian ada yang 1000 kali lipat, kemudian ada yang 100.000 kali lipat, kemudian ada yang 900.000 kali lipat. Ada 5 tingkatan. Yang 10 kali lipat itu contohnya pian memberikan sedekah kepada orang yang sehat-sehat saja. Kalau pian sehat, kada ada garing, kada ada napa-napa, pian beri itu pahalanya cuma 10 kali lipat.
Kalau pian memberinya 10.000, maka pahala pian 100.000, 10 kali lipat. Ada sedekah yang pahalanya 90, itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang rahatan kena musibah. Orang rumahnya kebanjiran pian bari, orang kebakaran pian bari. Atau memberikannya kepada orang picak. Picak jar buta. Kalau picak tuh sabalah kada melihat picak ngaran. Amonnya buta, ini kan dua-duanya kata melihat buta lawan pengemis nang normal, itu pahalanya pian tagandal memberi pahala kepada nang buta daripada pada nang normal. Dulu orang buta ini mengalami kehidupan dulu, tongkat yang di tangan jadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Jerumai ramah ada nyamanan betungkat beher betungkat mahahar karena salah hahar orang picak, ada nyamanan orang picak ya. Nah kisah nang si picak lawan si rumpong itu kisahnya tuh. Anam picak ini makan kacang aur hamber ingotnya. Ada narumpong kada kau mamah kacang sidin andak sidin di pipiringan, tontong kucuk sidin andak sidin, tontong kucuk andak pulang. Jadi nam picak nih mahahar mamah napa aja kacang nih hamber beretaan narumpong tadi bang mah bisa kan uyahnya. Kasihan orang picak, dari mana picak dia? Bersedekah lawan orang buta, lain pijaklah buta, itu pahalanya 90 kali lipat. Ada sedekah pahalanya 1000 kali lipat. Ala qaribin muhtaj, diberikan kepada keluarga nang rahatan membutuhkan. Keluarga ini perlu banget memberinya. Sapuan pian, mamarinaan pian, dan ada hubungan keluarga lawan pian. Pahalanya 1000 kali lipat. Ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, 100.000 kali lipat, diberikan kepada siapa? Alal abawain, diberikan kepada dua orang tua. Sebutannya pemberian diberikan kepada orang tua, mama abah kita atau mintuha kita sama. Ini pahalanya satu pemberian 100.000 kali lipat. Nah yang terakhir ini paling tinggi, 900.000 kali lipat pahalanya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang alim. Makanya memberi orang alim itu jangan sedikit. Memberi orang alim itu banyak-banyak, makin banyak makin kenal pahalanya. Nah termasuk malam hari ini yang perlu dana guru kita, yang perlu untuk membangun fasilitas dakwah guru kita. Beliau orang berilmu, beliau orang alim, maka saat kita membantu beliau, ini harta kita unjuk malam ini, berarti kita unjuk lawan orang alim. Maka pahalanya satu sedekah pian, satu kebaikan pian, satu pemberian pian, satu sambutan pian, itu dikalikan 900.000 kali lipat di hadapan Allah. Banyak kada? Banyak pian. Ini pahala paling tinggi menurut penuturan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu ditulis di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin di bab sedekah. Pahala tertinggi didapatkan, disumbangkan, diunjuk lawan orang alim. Nah, maka dari itu mari kita berlomba-lomba malam hari ini membantu dakwah Nabi Muhammad melewati kita membantu dakwahnya guru kita. Berlomba-lomba ini tampulu kita hidup. Anda bersedekah ini lagi hidup, hendak bababari lah mata ibu babari. Mukaheun orang. Ada malam ini bangun, oh indah aja aku nambari kau gengen. Orang perlu hadeng, hantu jurang ini. Sawat bangun, imbah mati bangun bahasa tuh lain kisahnya. Makanya kita hendak menyumbang lagi hidup, hendak beramalan lagi hidup, hendak berlomba-lomba dalam kebaikan lagi hidup gini am.
Sudah mati itu waktunya istirahat. Istirahat total dalam kubur. Makanya bila kita banyak sasanguan, banyak bisi tabungan di dunia ini, mati kita kayak orang guringnya pengantin. Kadang kerasaan subuh hari. Pengantin itu kan kayak itu. Bina bergegayaan hari malam. Kadang kerasaan buka. Ya. Main leading dia sudah berbuah ayamnya. Banyak Aramian kayak itu, nah kesukaan benar dalam kubur. Kayak itulah orang yang matinya penuh dengan perbekalan. Dan bisa dilihat orang pintar itu, Bian. Orang pintar bukan yang banyak bisi titel. Orang pintar itu disebut oleh Nabi Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bisa meredam hawa nafsunya. Menghilangkan hawa nafsu kada bisa, karena kita ini manusia ini bisi hawa nafsu. Kalau menghilangkan nggak bisa. Kalau hilang hawa nafsu jadi malaikat pian. Tapi meredam tambah pian menyiapkan amalan untuk menghadapi bungol. Ciri orang bungol hidupnya selalu diirit oleh nafsu dan hidupnya kadada memikirkan hamba amalan. Lo kau tak pikir apa semua mati dada. Orang wayah apalagi amalan sarako aja kita mati ke dunia sekubur. Oh, artinya si baju apa sekubur wan diga. Ada sekubur seorang. Jangan sekubur lawan wali ku kurang lebih. Kok sekubur lawan seorang siapa ya rigi. Ada nampak dari rigi hendak sekubur lawan itu. Nah, nih makanya dari itu malam hari ini kembali lagi ulun memberi semangat lawan pian sabarataan. Ayo kita berlomba-lomba lagi dalam kebaikan. Malam hari ini sedikit seorang kita menyumbangkan harta kita untuk pondok pesantren dan majelis ta'lim Nurul Mustafa. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan itu menjadi amal jariah. Jadi kemudian langsung kita lelang surban ulun aja nah. Surban ulun lah. Ini lain surban bini, ini surban orang. Jangan pandang sorbannya, pandang nampurnya sorban. Oh iya, pernah benar-benar. Nah, aja, pian aja melelang, ulun jangan. Maka dia bisa melelang ulun nih. Karena mau ulun melelang, lo pian kalah saya. Ada begitu. Di sorban ulun seorang lah, bukan sini melelang. Berengah berapa bayunya. Nah, tuh sorbannya murah